Ya, saat menjabat presiden, setiap langkahnya memang mempunyai makna tersaru. Presiden ke-7 RI Joko Widodo siapkan partai baru. Apa tujuannya membangun partai baru sementara undang-undang membatasi 2 periode. Bahkan di lain pihak sudah ada partai lama yang menanti namun ternyata belum direspon. Kita akan bahas lebih dalam. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini di sambungan Zoom Wakil Ketua Umum Jokowi Maniasan Salvator serta pengamat politik Ray Rangkuti. Saya sapa narasumber istimewa saya. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Ray Rangkuti, Bang San Salvator. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Supaya mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja. Bang San Salvator, tadi wartawan kami menanyakan kepada Pak Jokowi mengenai gagasan partai super terbuka tersebut sudah disampaikan ke relawan-relawannya. Nah, ini mumpung ada Bang San Salvator. Yang dimaksud Pak Jokowi, partai super terbuka, itu partai yang seperti apa, Bang San Salvator sebenarnya? Iya, terima kasih. Selamat malam, Mas Yudi. Yang tadi disampaikan langsung oleh Pak Jokowi mengenai partai super terbuka. Artinya partai ini lebih inovatif, progresif, dan juga lebih kompetitif. Dalam hal ini kita bisa lihat prakteknya dalam sistem kepartian kita, masih banyak partai yang dikuasai oleh para elit partai atau keluarganya. Ya kan, kemudian hanya dimiliki oleh beberapa orang yang bisa kita hitung dengan jari. Oleh sebab itu, partai yang dimaksud sama Pak Jokowi dalam kaitannya dengan gagasan ini, itu seperti yang dikatakan lebih inovatif, progresif, lebih kompetitif, dan juga bisa dimiliki oleh semua anggota partai. Yang mana kita tahu dalam sistem kepartian kita hari-hari ini, dalam pemilihan ketua umum, dalam penentuan kebijakan, itu ditentukan oleh pimpinan-pimpinan atasnya, bukan berdasarkan akomodatif dari pihak-pihak kaum marhaen misalnya. Saya pikir itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden kita, sebab Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo ini, beliau kan Bapak bangsa, mempertimbangkan hal-hal yang baik ke depannya, dengan salah satu membuat satu gagasan ini. Saya pikir itu. Ada hubungannya nggak Bang San Salvator dengan Pak Jokowi trauma karena pernah dipecat dari PDIP? Oh jauh lah, nggak ada hubungan itu sebenarnya. Itu sebenarnya persoalan hari ini kita melihat Pak Jokowi, Pak Presiden kita ini lebih melihat agar partai-partai yang seperti yang lainnya itu yang kurang progresif misalnya, yang kurang inovatif misalnya. Kenapa? Karena dalam prakteknya kita ketahui bersama bukan rahasia umum lagi, udah jadi rahasia umum lah, bukan rahasia lagi. Dalam penentuan ketua umum ya dia lagi misalnya, ya kan. Dalam menentukan kepala bidang misalnya, ya orang itu lagi. Tidak ada misalnya kaderisasi seperti itu yang dimaksud oleh beliau. Apakah yang dimaksud seperti ketua umumnya yang memimpin partai tersebut lama sekali, begitu misal di PDIP ada Ibu Mega, kemudian di Demokrat ada Pak AHY, ayahnya juga SBY di Demokrat, ataupun juga di Gerindra ada Pak Prabowo, maksudnya itu kah? Tidak perlu disebutkan, saya pikir publik juga tahu siapa publik yang akan menilai. Partai yang mana saja sih yang benar-benar dikooptasi itu? Partai yang mana sih yang masih bisa terbuka peluang-peluang untuk kader-kadernya berproses. Karena ya kan? yang dibahas ini Bang San Salvator oleh masyarakat adalah jika alasannya adalah hal-hal tersebut, berarti kan selama ini rekan koalisi atau partai-partai yang sering datang sowan ke Pak Jokowi itu adalah yang dikritisi Pak Jokowi jika alasan seperti itu. Saya pikir yang datang itu minta pertimbangan, minta nasihat ya sah-sah saja. Sebagai mantan presiden 10 tahun, ya beliau tentu punya pengalaman banyak. Yang baru datang minta pengalaman, kasih referensi untuk pembelajaran, saya pikir kita bangsa Indonesia, bangsa timur lah, yang punya budaya sopan santun, yang punya budaya minta restu, minta petunjuk kepada yang lebih tahu, itu juga baik-baik saja. Baik, Bang Ray Rangkuti, mungkin langsung saja ditanggapi, Bang, seperti apa tanggapannya? Yang mana ini?
Mengenai partai super. Yang mana ya? Partai super terbuka Pak Jokowi. Ya, yang lebih menarik, yang paling menarik. Silakan, Bang Ray. Ya, pertama saya sebetulnya juga bertanya ya, kenapa Pak Jokowi tidak mengoptimalkan saja partai yang sudah ada? Kan selain partai-partai yang dikritik tadi oleh Pak Jokowi, yang orangnya itu-itu aja, seperti milik sendiri-sendiri, pribadi, juga kan masih ada partai-partai yang boleh disebut relatif terbuka gitu ya. Ya sebut saja Golkar, itu kan boleh disebut bukan partai siapa-siapa gitu kan, partai bersama. Ada PAN gitu ya, lalu juga termasuk di dalamnya PKS kan. Ya itu juga kan partai-partai yang juga terbuka, artinya yang di dalamnya reguler terjadi pergantian kepemimpinan yang unpredictable gitu loh. Kira-kira yang seperti misalnya habis dari Airlangga ke Bahlil kan itu kan nggak bisa diduga orang tuh gitu ya kan, dan sebagainya. Apalagi Pak Jokowi sebelumnya sudah seperti dekat sekali dengan Golkar gitu. Makanya pertanyaannya kok nggak diwujud-wujudkan juga ya, baik Pak Jokowinya nggak masuk atau Golkarnya seperti belum terlalu kuat untuk menarik Pak Jokowi masuk ke dalam. Nah itu tentu salah satu pertama. Atau yang paling dekat itu adalah PSI. PSI adalah partai yang dikelola oleh anak beliau sendiri. Dan sendirinya kan sebetulnya kalau mau dioptimalkan oleh beliau, dibuat bentuknya seperti bentuk yang diinginkan oleh beliau terbuka, itu sangat mungkin. Mengingat bahwa PSI-nya sendiri sudah merupakan partai yang sangat mengidolakan Pak Jokowi. Kan istilah mereka itu adalah tegak lurus dengan Pak Jokowi kan. Artinya kalau Pak Jokowi misalnya ya mendorong partai PSI ini terbuka ya seperti yang beliau bayangkan, inginkan, itu sangat mungkin bagi saya ya diterima oleh orang-orang di dalam PSI. Sehingga tidak perlu membentuk partai baru ya, meskipun tidak 0-0 amat, karena kan partai baru ini mungkin akan ditopang oleh mantan-mantan relawan beliau ya, baik di tadi Jokowi mania atau pro Jokowi dan sebagainya itu gitu ya. Tetapi tentu ya kan kalau PSI yang diubah menjadi partai terbuka itu sudah lebih solid gitu ya, dan kepengurusannya juga sudah ada di semua daerah dan sudah melampaui ketentuan perundang-undangan untuk ikut dapat serta di dalam pemilu gitu ya, ketimbang misalnya membentuk yang baru dan biayanya tentu sangat mahal. Lagi pula ini akan jadi pertanyaan ya, misalnya kalau Pak Jokowi membentuk lagi yang baru, kira-kira kemampuan finansialnya cukup apa tidak, itu mengingat ya seperti kita lihat ya penampilan Pak Jokowi ini adalah orangnya sederhana begitu ya, rasanya nggak cukup uang beliau lah untuk bentuk partai baru gitu ya, kecuali mungkin nanti rebuan ya di antara mereka ya, itu hal lain. Tapi yang saya mau katakan itu adalah ketimbang capek-capek lagi mulai dari nol, biayanya besar ya kan, lalu melakukan ini itu macam-macam sebagainya, mengapa sih tidak PSI-nya saja yang dijadikan seperti partai seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi itu tadi gitu ya, partai terbuka dan sebagainya. Alasannya adalah ini Bang Ray, karena menyandang presiden 2 periode, terus sudah punya relawan sendiri, bukankah hal yang wajar dan tidak aneh jika Pak Jokowi membentuk partai baru kalau punya masanya gitu Bang Ray? Iya, persoalan kita kan nggak di situ. Kan kita udah nggak mendiskusikan apa tujuan dan maksud beliau mendirikan partai. Yang kita diskusikan tadi adalah mengapa harus membentuk partai baru lagi. Kan kalau targetnya hanya menjadikan partai ini supaya lebih reguler kepemimpinannya, lebih terbuka dimiliki oleh orang lain gitu ya. Dan sebetulnya ada partai-partai yang sudah tersedia. Ya, misalnya tadi kita menyebut ada PAN yang relatif terbuka, ada Golkar yang relatif terbuka ya, dari Airlangga ke Bahlil itu kan di luar prediksi semua orang kan misalnya gitu. Lalu ada juga PKS gitu ya, yang juga sirkulatif kan ininya kepemimpinannya gitu. Atau menjadikan PSI sekalian sebagai partai terbuka seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi ketimbang mendirikan partai baru. Karena seperti yang saya sebutkan tadi itu, kalau partai baru itu kan butuh dana ya kan. Nah pertanyaannya kira-kira di mana Pak Jokowi memiliki cukup finansial untuk membangun itu, mengingat bahwa penampilan Pak Jokowi ini terlihat kan sederhana, seperti tidak memiliki aset yang cukup lah. Padahal kita tahu di Indonesia ini umumnya partai politik itu
ya kan didanai oleh elit-elitnya gitu loh kira-kira tuh ya. Baik. Kecuali kalau mereka mengatakan kami gotong royong lah. Kalau kembali ke situ itu ya kan bagus kalau PSI ya dibuat dengan partai terbuka itu gitu. Menarik. Bang San Salvator, bagaimana menanggapinya? Mengapa harus membangun partai baru sih, Bang? Bukankah ada partai yang sudah memfasilitasi seperti tadi sampaikan Bang Ray? PSI bisa saja, anak Pak Jokowi juga sudah jadi ketua umum di sana, dibentuk menjadi partai terbuka super, Bang. Ya, ini kan gagasan yang ditawarkan. Terlepas partai itu belum dibentuk, tadi juga disampaikan oleh Waketum PSI, Bang Budiman, menyatakan gagasan ini sudah diakomodir oleh PSI yang nanti pada bulan Mei pada saat Rakernas kalau nggak salah atau Kongres nanti akan dilakukan revisi-revisi terkait regulasi baik ADERT-nya maupun regulasi-regulasi yang lain sehingga konsep atau gagasan ini bisa masuk ke dalam partai tersebut. Namun bicara mengenai partai itu kan tidak bisa kita masuk lebih jauh sebab kita bukan bagian dari kepartian tersebut. Namun menyambung apa yang disampaikan, bahwa ada beberapa partai yang memang sudah mau menuju kepada gagasan yang disampaikan itu partai super terbuka, TBK yang dimaksud itu. Dalam gagasan Pak Jokowi ini lebih mengedepankan terkait politik kolektif kolegial. Jadi kita secara bersama-sama tidak dimiliki oleh beberapa orang saja. Artinya politik kolektif kolegial ya kita bekerja sama-sama untuk semuanya, untuk tujuan bersama-sama. Sebab yang kita ketahui hari ini ya udah bukan rahasia lagi seperti yang disampaikan awal. Bahwa memang banyak partai yang di depannya terlihat terbuka. Tetapi ada panggung belakang yang memang benar-benar ruwet itu. Sebab untuk mau mencalonkan sebagian orang ada yang terdengar harus perlu mengeluarkan biaya agar bisa mendapat posisi nomor urut misalnya. Kemudian untuk menjadi ketua di bidang tertentu butuh rekomendasinya harus menyetorkan juga biaya-biaya yang seperti itu yang dimaksud agar tidak terjadi lagi di dalam partai yang akan terbentuk atau gagasan-gagasan yang dibentuk olehnya. Saya pikir itu terpentingnya dari situ. Itu alasannya, Bang Ray. Bagaimana, Bang? Ya, saya nggak tahu juga ya. Tapi apa iya Pak Jokowi mau membuat partai yang super terbuka? Pertama tentu beliau hubungannya dengan Gibran. Itu nepotisme politik gitu loh. Kemudian ada Kaisang yang mendapatkan ketua umum 2 hari setelah jadi anggota di PSI. Bagaimana bisa Kaisang bisa menjadi ketua umum dengan proses yang begitu cepat gitu. Nah kemudian beliau mendorong juga, bukan mendorong sih ya, misalnya beliau hubungannya dengan Gubernur Sumut sekarang yang menjadi menantunya gitu. Nah, dan dengan fakta-fakta politik yang kayak begitu itu, lalu Pak Jokowi berbicara tentang partai politik super terbuka gitu. Saya nggak bisa melihat referensinya di mana gitu loh dari apa namanya itu langkah-langkah dan sikap-sikap politiknya Pak Jokowi gitu. Ya, mengingat bahwa bagaimana ia terbukanya, ya mempersilahkan Gibran sebagai calon wakil presiden, lalu anaknya ketua partai dalam 2 hari, lalu menantunya gitu ya. Sekarang PSI-nya masuk ke dalam struktur pemerintahan dengan cara berombongan gitu ya. Karena hari ini cukup marak ya organisasi tertentu di Kementerian Kehutanan di mana anggota PSI banyak masuk di dalam gitu. Nah, dengan pola dan kultur-kultur yang seperti ini yang kita lihat dari Pak Jokowi, lalu beliau berbicara tentang partai politik yang super terbuka gitu. Jadi saya tidak melihat relevansinya dengan praktek politik yang ia lakoni selama ini gitu. Nah kalau itu yang mau kita bicarakan gitu ya. Maksudnya apakah praktek politik Pak Jokowi selama ini memperlihatkan sikap beliau sangat terbuka ya terhadap pluralisme katakanlah politik ya di Indonesia gitu. Nah dengan beliau mempromosikan dinasti, mempromosikan nepotisme, saya sih tidak melihat beliau itu memiliki sikap terbuka terhadap politik gitu ya. Itu satu. Nah yang kedua mungkin pertanyaannya adalah apalagi target yang hendak dicapai tadi yang Anda sebutkan tadi,
bahwa partai politik ini didirikan mengingat beliau sudah 2 periode. Ya tentu beliau yang 2 periode, tapi kan anaknya, ya kan menantunya masih memiliki kans untuk terap jalan dan itu memang membutuhkan perahu di masa yang akan datang. Nah berkebetulan ada persyaratan yang dipermudah oleh Mahkamah Konstitusi saat ini, di mana presidensial threshold dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga semua partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu dapat mencalonkan sebagai calon presiden. Alias apa gitu? Alias misalnya lah ya, malah tahu Gibran misalnya kesulitan mendapatkan perahu dari partai-partai yang disinyalir oleh Pak Jokowi itu sebagai partai pribadi gitu ya. Tapi setidaknya kan beliau udah punya perahu yang lain, yaitu perahu yang didirikan ini sekarang. Kalau kemudian didirikan sebagai partai, atau mungkin pakai PSI dan sebagainya. Jadi saya kira salah satu tujuan penting dari pendirian partai politik ini adalah untuk memastikan adanya perahu bagi kelanjutan karir politik Gibran maupun menantunya maupun juga anaknya Kaisang. Itu yang saya lihat. Tapi kalau ditanyakan apa mungkin partai ini seterbuka yang kita bayangkan, saya menjawabnya tadi, dilihat dari track record Pak Jokowi, saya nggak yakin bahwa Pak Jokowi akan membuat partai ini terbuka seperti yang kita bayangkan bersama. Baik, Bang Ray. Menarik, nanti saya minta tanggapi oleh Bang San Salvator sikap kritis tersebut, tapi kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, adik Presiden Prabowo Subianto yakni Hasim Joyo Hadikusumo menemui Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hasim menyebut ada pesan dari Presiden Prabowo untuk sowan ke Jokowi. Kedatangan adik Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, disambut hangat Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Usai tiba, keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di dalam kediaman Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Hasim yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung selama 2,5 jam. Ditemui awak media seusai pertemuan, Hasim mengaku datang di kediaman Jokowi itu atas undangan. Dalam pertemuan itu, ia juga mengaku bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal, terutama menyangkut negara dan bangsa. Ia juga mengatakan mendapat nasihat dari Jokowi. Hasim pun mengungkap bahwa Prabowo menitipkan pesan pada Jokowi untuk bertemu. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara ya dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi ya. Saya kira demikian ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Ya, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana? Ya ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Untuk Pak Hasim, terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Usai bertemu dengan Jokowi, Hasim kemudian langsung kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama Bang San Salvator dan Bang Ray Rangkuti. Bang San Salvator, izin Bang, saya minta ditanggapi tentang kritikan apakah sikap politik Pak Jokowi selama ini seterbuka itu sehingga gagasan yang muncul adalah partai super terbuka atau jangan-jangan ini adalah kelanjutan kepentingan politik berikutnya? Iya, yang pertama kita hormati spekulasi-spekulasi dari Bang Ray. Yang kita hormati. Sebab kita ketahui juga yang dilakukan selama ini kan terlihat jelas di masyarakat, dinikmati juga sama masyarakat. Yang menjadi problem ini kan isunya adalah Pak Jokowi dengan partai-partai yang memang agak bertentangan. Apa yang diinginkan pemerintah ketika hendak dilaksanakan itu menjadi terkendala dengan persoalan kepartaiannya. Itu persoalan besarnya. Mengapa kemudian gagasannya tumbuh atau diberikan kepada anak muda misalnya agar gagasan ini dilaksanakan dengan maksud agar partai yang digagas dibentuk kemudian hari misalnya alhamdulillah puji Tuhan kalau misalnya itu terbentuk ya lebih inovatif, lebih progresif, lebih kompetitif misalnya. Ya kan bisa lebih akomodatif terhadap apa yang dirasakan langsung dari kaum marhaen, kaum marginal, kaum yang tidak tersentuh oleh pemerintah misalnya. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan, kenapa selama ini tidak dilaksanakan sebab sudah ada partai-partai yang lain yang misalnya tadi disampaikan oleh Bang Ray. Pertanyaannya, mereka seterbuka itukah atau tidak? Sebab dalam tata pelaksanaannya yang terlihat terbuka dalam pelaksanaan di belakang itu banyak juga yang dihambat, yang ditutupi, yang disumbat. Nah, persoalan seperti ini makanya kenapa muncul gagasan super terbuka. Esensinya adalah agar persoalan-persoalan yang dialami, yang dirasakan oleh bukan hanya 1-2 orang, banyak orang yang terlihat juga di banyak media, bahkan di berbagai podcast kita lihat banyak keluh kesah para anggota dewan, para kepala pemerintah yang kemudian diusung oleh partai-partai ini terhambat kerja-kerjanya. Kenapa? Karena persoalan ini kembali lagi partainya mencoba untuk melakukan hal-hal manuver yang lain untuk kepentingan partainya. Itu mengapa gagasan ini perlu kita support. Nah, ada di situ. Saya pikir demikian, Pak. Baik. Bang Ray Rangkuti, di luar tentang gagasan partai super terbuka yang disampaikan dan baru saja kita simak juga dari Bang San Salvator, apakah ini jadi pertanda Bang Ray bahwa Pak Jokowi menutup pintu untuk bergabung dengan partai lain, termasuk tutup pintu untuk Golkar? Ya itulah pertanyaan di awal tadi kan. Kenapa beliau masuk ke Golkar? Apakah memang beliau merasa nggak berkenan dengan sistem di dalam Golkar, atau beliau melihat bahwa Golkar itu tidak terbuka yang ia bayangkan gitu, atau yang terjadi sebaliknya bahwa Golkar sebenarnya nggak sungguh-sungguh juga mengajak Pak Jokowi untuk masuk ke dalam partainya gitu. Ya itu yang kita nggak tahu. Mana yang di antara yang keduanya, apakah Pak Jokowi yang nggak berkenan atau Golkarnya yang kurang membuka pintu. Tapi dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi ini, Bang Ray, maaf, apakah partai-partai lain kecewa atau sebenarnya menganggapnya biasa saja sih? Maksudnya kecewa? Ya kalau misalnya partai lain kan sudah ingin mengajak Pak Jokowi bergabung di partai mereka, tapi tersampaikan bahwa akan membangun partai super terbuka. Apakah ada kekecewaan dari partai seperti katakan Golkar, PAN mungkin? Saya kira enggak ya. Kalau Pak Jokowi mau membangun partai sendiri ya mereka pasti akan berpendapat monggo-monggo aja. Kenapa mereka? Karena mereka mengerti nggak semudah yang dibayangkan juga mendirikan partai itu gitu loh. Okay. Ya kan? Apalagi yang di dunia yang kompetitif seperti yang sekarang ini, partai yang bahkan telah berdiri sejak dari zaman Orde Baru sekalipun gagal ikut serta di dalam parlemen karena kurang memenuhi parliamentary threshold. Oleh karena itulah saya tidak melihat target utama dari partai yang dibayangkan oleh Pak Jokowi ini akan lolos parliamentary threshold. Paling jauh seperti yang saya sebutkan itu tadi. Mana tahu ya kan di dalam
perlombaan politik ini tiba-tiba anak beliau Gibran, Kaisang gitu ya, menantunya Bobi itu tidak mendapatkan tempat yang cukup di partai-partai yang ada ini, dan beliau sudah punya pelabuhannya sendiri, yaitu Partai Baru ini, mengingat bahwa sekarang ini pengusulan untuk jadi calon presiden, calon kepala daerah itu sudah dipermudah oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan untuk calon presiden sudah 0% gitu. Artinya mereka tidak terlalu tergantung lagi nasib politiknya dalam konteks pencalonan kepada partai-partai yang sebut saja misalnya lolos parlemen, ya, dan sebagainya. Sehingga daya tawarnya tetap ada, ketimbang misalnya daya tawarnya tergantung kepada partai yang lolos parlemen gitu. Nah, saya melihatnya di situ, sebab saya sih melihat ya partai apapun, tidak hanya partai Pak Jokowi ya, sudah agak kesulitan nih untuk mendapatkan 4% parliamentary threshold gitu. Jadi apalagi seperti partai baru seperti yang sekarang. Meskipun ya nama Pak Jokowi populer, macam-macam dan sebagainya, kan kita lihat kemarin nggak ngefek ke PSI-nya, nggak begitu besar gitu. Padahal PSI-nya kan sudah diketuai oleh anaknya beliau gitu ya. Lalu pemilu legislatifnya kalau beliau sedang masih menjabat sebagai presiden gitu, tapi nggak ngefek gitu. PDI tetap juara meskipun suaranya berkurang. Yang naik itu adalah Golkar gitu. Nah itu yang menurut saya artinya gitu ya, tidak mudah lagi sekarang bagi partai politik manapun yang nggak hanya sekedar partai politik yang mau didirikan oleh Pak Jokowi untuk mendapatkan suara pada pemilu-pemilu berikutnya gitu. Makanya targetnya mungkin bukan pileg, tapi targetnya adalah memberi perahu kepada keluarganya manakala nanti ya misalnya ya terjadi semacam kesulitan untuk mendapatkan perahu pada Pilpres maupun Pilkada 2029 akan datang gitu. Nah, kalau melihat dari itu, saya melihatnya bahwa ya dalam bayangan saya akan sulit mendirikan partai politik terbuka, tapi dalam bayangan saya kata terbukanya gitu, saya tidak tahu makna terbuka yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Bisa saja terbuka dalam makna Pak Jokowi itu beda dengan terbuka dalam pengertian saya gitu. Baik, terbuka tadi Bang San Salvator bilang lebih inovatif, progresif, dan kompetitif begitu ya. Baik, Bang San Salvator, Bang Ray, terima kasih banyak abang-abangku sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Nanti kita bisa berdiskusi lagi, apalagi kalau nanti benar-benar direalisasikan Pak Jokowi ya. Baik, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.